Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faida Iswihani, NIM 2237000021. Di sini saya akan menjelaskan soal dari konsep teknologi. Yang pertama, jelaskan bagaimana smart manufacturing menjadi sebuah solusi menuju industri. Jawabannya yaitu, dalam revolusi industri 4.0, smart manufacturing merupakan sebuah konsep. Untuk bisa merealisasikannya, dibutuhkan proses migrasi data, sehingga penggunaan data manual dalam model ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Penerapan transformasi digital atau digitalisasi data merupakan awal dari digital manufacturing. Dengan begitu, mekanisme smart dalam proses manufaktur bisa mungkin untuk direalisasikan. Keterhubungan antara sumber daya penggerak seperti manusia dengan teknologi juga menjadi hal yang penting. Ilustrasi smart manufacturing Telkom. Hal tersebut dikarenakan dalam proses migrasi data dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi tersebut, seperti pengolahan data karyawan, sistem pembayaran gaji, hingga penggunaan cloud computing. Dan nomor 2, jelaskan beserta contohnya perbedaan smart industri dan smart manufacturing. Jawaban dari nomor 2 adalah, secara sederhana, manufaktur adalah proses pembuatan produk hingga menjadi barang siap jual, sedangkan industri memiliki arti yang lebih luas cakupannya. Industri tidak sekedar proses produksi barang, tapi juga ekosistem dan pelayanan terkait, baik secara ekonomi maupun khusus pada sektor spesifik tertentu. Smart manufaktur mencakup segala hal yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mencapai industri 4.0, maka dibutuhkan proses transformasi hal-hal pendukung lainnya. Karena itu, pembahasan tentang industri 4.0 pasti berkaitan dengan logistik, energi, layanan atau service, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, smart manufacturing berpusat pada implementasi teknologi dan sistem pada prosesnya. Berikut ini adalah beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufaktur, yaitu 1. Smart grid, 2. Smart service, 3. Smart workplace dan environment, 4. Smart mobility and traffic, 5. Smart logistik, 6. Smart home, dan 7. Smart building and city. Sedangkan smart industry atau industri 4.0 mencakup hal-hal yang lebih luas lagi, di antaranya cyber security, 2. augmented reality, 3. big data, 4. autonomous robot, 5. additive manufacturing, 6. simulation, 7. system integration, 8. cloud computing, dan 9. Internet of Things. Selanjutnya nomor 3, sebutkan beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufaktur. Jawabannya yaitu contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufaktur. 1. Smart grid, 2. Smart service, 3. Smart workplace dan environment, 4. Smart mobility and traffic, 5. Smart logistik, dan 6. Smart home, dan 7. Smart building and city. Selanjutnya nomor 4, soalnya yaitu berikan resume sebuah perusahaan yang sudah menerapkan smart manufacturing. Jawaban nomor 4 yaitu adalah pabrik PT Eco Tannery. PT Eco Tannery Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri penyamakan kulit dan yang terletak pada Jalan Raya Bligo nomor 17, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan mutu dan kualitas terbaik menjadikan PT Eco Tannery Indonesia sebagai salah satu produsen kulit
Eko didirikan oleh Carl dan Bertelsbui di kota Jutland kecil di selatan Bredebro, Denmark. Perusahaan mulai produksi sepatu dengan 40 pekerja dengan nama Venus. Eko mengembangkan sepatu yang tepat sesuai dengan persyaratan waktu itu mengenai kualitas, kenyamanan, dan desain menarik. Peralatan pertama berteknologi tinggi produksi disebut Desma telah terinstal. Desma meletakkan dasar untuk pengembangan yang paling maju. Metode produksi berteknologi tinggi di industri sepatu di seluruh dunia. Eko mengembangkan pabrik produksi, robot, dan lain-lain. 10 tahun kemudian, produksi tahunan melebihi tanda 1 juta sepasang. Dalam rangka untuk membantu mengamankan stabil, memperluas produksi, pabrik baru didirikan di Portugal. 1.200 karyawan di Portugal memproduksi 18.000 pasang sepatu Eko setiap hari. PT Eko Indonesia penyeimbang di Asia pertama. Karena pertumbuhan penjualan serta peningkatan tingkat biaya Eropa, awalnya membangun sebagai pabrik produksi bagian atas sepatu untuk memasok situs injeksi Eko di Denmark dan Portugal. ITSAP Department merupakan salah satu bagian yang terdapat pada perusahaan PT Eko Tannery Indonesia. Bagian ITSAP Department merupakan bagian yang bertanggung jawab atas semua teknologi informasi yang pada perusahaan PT Eko Tannery Indonesia. Fungsi pokok, tugas, dan tanggung jawab bagian ITSAP Department adalah yang bertanggung jawab terhadap software, hardware, infrastruktur yang ada di PT Eko Tannery Indonesia. Fungsi dari bagian ITSAP Department adalah koordinator terhadap segala hal yang berkaitan dengan software, hardware, dan infrastruktur di PT Eko Tannery. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.